Oke brother, kembali lagi dengan gue Fatur di sini di YouTube channel Roslan Adventure dong pastinya. Oh iya, sebelum videonya dimulai, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Oke, kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman pendakian gue di Gunung Tujuh pada tahun 2016. Oke, biar nggak panjang-panjang, gue langsung masuk ke cerita Gunung Tujuh. Gue mau ngasih tahu dulu bahwa cerita di Gunung Tujuh ini adalah cerita lanjutan ya dari Gunung Kerinci. Buat kalian yang belum denger cerita gue di Gunung Kerinci, kalian bisa tonton videonya di channelnya Bang Badruk Caps Lock. Nanti link channelnya gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek di sana terus nonton baru kesini, atau kalian mau kesini dulu atau kesana terserah kalian. Kalau gue saranin sih kalian nonton yang Kerinci dulu biar nyambung nih ceritanya. 2000 years later. Sebelumnya di Gunung Kerinci gue berempat orang termasuk gue. Dan di Gunung Tujuh ini kita sisa bertiga. Karena satu orang temen gue mutusin buat pulang duluan karena fisiknya mungkin udah gak kuat lagi. Gue gak mau maksa dia, akhirnya dia pulang duluan. Nah lanjutlah gue dengan dua orang abang Palembang ini termasuk si Joko. Ada satu tokoh gue kasih nama Joko. Gue gak mau nyebut nama aslinya karena takut sensitif ya masalah nama. Jadi gue samarin dengan nama Joko. Nah 9:30 gue sampai base camp Gunung Tujuh. Nah kita kan urus registrasi dulu, kurang lebih 7,5 waktu itu kalau nggak salah harganya. Nah kita berembuk dulu nih, karena gue dapat info trekkingnya itu dari base camp sampai Gunung Tujuh ya kurang lebih 4 jam. Nah, karena 4 jam kan kita mutusin buat ya udah kita tektok aja nih karena ngirit waktu juga. Kita mutusin tektok, akhirnya yang gue bawa cuma kompor, kayak matras, logistik, yang penting-penting kayak tenda, flysheet segala macam gue nggak ada yang bawa karena ngurangin beban juga biar cepet kan jalannya. Nah, kita mulai jalan dari base camp itu kurang lebih jam 10. Jam 10 pagi kita mulai jalan. Awalnya nggak ada masalah nih. Kita jalan diiringin suara air terjun yang gede banget bunyinya, wuss sepanjang jalan. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol, kita nggak lupa sebelum masuk perbatasan dari base camp ke hutan itu kita berdoa dulu. Di awal perjalanan nggak ada masalah. Kita bertiga ya trekking kayak orang biasa. Sampai di setengah jam kita jalan, tiba-tiba tuh gue ngeliat ada rombongan tuh rame. Kayak ada kegiatan, kayak pasar. Bukan pasar sih, apa ya? Kayak satu perkampungan, di situ banyak warga. Nah, gak ada yang nyapa kita sama sekali. Kita kan lewat nih bertiga. Di situ bener-bener sepi ya, pendaki lain tuh. Gue gak nemuin pendaki lain, mungkin karena emang lagi gak musim pendakian. Jadi cuma gue bertiga di trek itu. Di situ banyak tuh warga-warga kayak akamsi yang pakaiannya ya pakaian warga lah gitu, bukan pakaian pendaki. Di situ kayak banyak kegiatan, rame lah pokoknya, kayak hiruk pikuk bunyi-bunyi sana sini, orang saut-sautan, tapi kita lewat tuh kayak nggak ada yang ngegubris gitu, kayak gue ya kita namanya pendatang terus ketemu akamsi kan pasti mari pak, mari bu, tapi mereka itu kayak acuh aja gitu, nggak ngirauin kita gitu. Ya udah oke. Pikiran gue mungkin mereka nggak ngerti bahasa kita kali, beda nih cara nyapanya. Nah gue bilang dong ke abang-abang ini, rame ya bang, karena yang gue lihat kan rame. Nah mereka berdua ini bilang, rame gimana bang maksudnya? Loh ini rame kan sekarang, yang kita sekarang nih rame tuh. Ternyata mereka berdua nggak ngeliat, itu cuma gue ngeliat sendiri. Nah si temennya Joko ini nih dari belakang gue langsung, bang fokus bang, udah kita lanjut aja terus. Fokus gimana sih, orang ini rame, emang ngeliat tuh rame banget tuh. Jadi gue tuh seakan-akan gue bertiga tapi gue kayak orang gila sendiri. Maksudnya gue negor orang, gue nyapa mari pak, mari bu, padahal tuh mereka berdua ngeliat nggak ada siapa-siapa gitu. Gue bilang rame, dia bilang udah bang lanjut aja fokus, jangan yang aneh-aneh tuh, halu kali, mungkin lu kecapean kali karena kan baru turun Kerinci. Gue juga mikir oh yaudah gue kecapean gitu. Akhirnya kita lanjut. Nah di situ gue masih, penglihatan gue tuh masih rame dan pendengaran gue tuh masih kayak di suatu kampung tuh banyak kegiatan warga di situ. Pas kita lagi lewat bertiga, tiba-tiba ada nenek nyamperin nih, nenek nyamperin kita. Nah pas nenek nyamperin ini tuh tiga-tiganya ngeliat. Nenek nyamperin, bilang ke kita semua stop. Maksudnya ya kayak dia nyuruh stop gitu, cuman pakai isyarat dia lah. Kalian mau ngapain kesini? Ditanya. Nah si Joko nih maju langsung jawab, ya kita mau ke Danau Gunung Tujuh tuh. Nggak bisa, kalian mending turun aja deh, nggak usah lanjut. Loh kenapa bu? Enggak, pokoknya kalian turun.
ibu nggak boleh gitu dong sama pendatang, kita pendatang jauh-jauh loh kesini dan kita bayar, kata si Joko. Ya udah kita tetap lanjut nih, gue bilang gitu dong, maaf nih bukannya kita nggak ngikutin, ya udah kalau mau lanjut lanjut terserah, nanti kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Nah kita lanjut, akhirnya kita tinggalin tuh nenek itu. Nah itu terus ngeliatin kita, gue kan sesekali kita bertiga tuh sekali ngeliat belakang, mastiin kalau dia tuh masih ada apa enggak gitu. Dia terus ngeliatin, kayak dia diri madep belakang ngeliatin kita terus. Lanjut jalan, kita itu normalnya kan 4 jam ya dari dari base camp ke danaunya itu normalnya itu 4 jam. Tapi pas nyampe danau kita ngeliat jam ternyata udah jam 5. Coba lu inget-inget deh, kita naik jam berapa sih tadi? Nah, kita mulai nginget-nginget tuh masih kondisi di danau ya. Kita inget-inget, tadi kita nyampe 9:30, ngurus segala macem, selesai jam 10 kita naik. Jam 10. Sedangkan tadi di bawah kita nanya, normalnya tuh 4 jam. Kita berasa tuh jalan normal-normal aja ya, adalah hambatan kayak nenek-nenek tadi. Itu paling ya nggak ada 10 menit lah. Nggak ada 10 menit terus kita lanjut jalan lagi. Masa sampai selama ini sih dari jam 10, 11, 12, 13, 14, harusnya tuh jam 2 udah nyampe kita di sini. Ini kok jam 5? Kondisi tuh gelap kan, rada kabut, namanya sore kabut tuh mulai naik lah. Danau tuh udah sedikit kelihatannya. Nah situ gue bingung tuh. Nah sekarang kita gimana nih? Karena kita turun pun sekarang langsung nggak bakal ke Uber. Maksudnya ya udah keburu gelap duluan, sedangkan kita nggak ada penerangan gitu. Ya ada senter HP. HP gue waktu itu tinggal 3%. HP mereka pun sama, bahkan ada yang udah mati. Di situ gue mikir tuh bertiga, gimana nih kita diskusi lagi, baiknya gimana? Nah maksud gue tuh kita diskusi tuh ambil jalan terbaik gitu, kita dengan pikiran yang jernih biar ketemu gitu jalan keluar. Karena kondisi saat itu tuh udah pengen gelap, terus kita nggak ada penerangan dan nggak bawa tenda. Kalau bawa tenda kan bisa ngecamp di situ. Nah si Joko ini gue ngajak diskusi, lagi-lagi dia arogannya gimana? Nah dia malah bilang gini, udahlah bang, kita langsung turun aja sekarang. Ngapain kita jauh-jauh ke sini? Maksudnya dia kayak ngungkapin rasa kecewa dia, ngapain dia jauh-jauh ke situ tapi nggak foto-foto, langsung diajak cabut gitu. Gua ajak cabut. Ngapain tadi ke sini? Mendingan gak usah ke sini, mendingan langsung pulang aja. Dia bilang gitu. Bang, maaf nih bang. Kita kan semuanya juga pengennya enak nih, seneng-seneng. Karena awalnya kita namanya naik gunung, gue juga awalnya nggak ketemu lu, gue belum ketemu lu gitu. Karena niat gue pertama naik gunung, terus gue emang udah rencana lanjut ke Gunung 7. Ada nggak ada lu, gue tetap kesini gitu. Karena kebetulan ketemu lu, ya jadi bareng sama lu. Kok lu jadi kayak gini, jadi seakan-akan lu nyalain gue mulu gitu. Ya udahlah, terus gimana sekarang? Ya udah, sekarang kita turun ke bawah, kita Uber nih. Maksudnya ya kita percepat lah langkah kita, jangan sampai terlalu malam terus kita baterai HP gue yang tinggal 3% itu, BlackBerry gue yang tinggal 3% itu habis. Ya kita nggak ada penerangan sama sekali. Si Joko ini karena dia gimana ya, bisa gue bilang oke, dia punya kamera DSLR pada saat itu, ya udah keren lah. Dia punya DSLR, hasil fotonya bagus. Nah, dia tetap mau foto di situ. Bang, bentar deh. Foto dulu 5 foto nggak apa-apa deh. Yang penting foto dulu biar ada kenang-kenangannya. Wah. Ya udah serah lu, kalau mau foto-foto bilang gitu. Nah, akhirnya gue juga disuruh foto, lu foto dulu lah bentar. Nah, gue foto. Nah, mereka udah selesai foto juga. Kita turun tuh sekitar setengah jam tuh. Setengah jam kita di Danau Gunung 7. Kita balik lagi ke atas setengah 6 tuh udah mulai gelap banget. Gue nyalain senter HP gue. Bang, gue bilang ke mereka berdua, bang, harapan penerangan kita cuma di baterai HP gue. Baterai HP gue lu lihat nih semua. Gue nggak bohong, ini tinggal 3%. Jadi kalau nanti tengah trek abis, ya udah kita ngerayap, ngeraba-raba. Ya udahlah daripada begini di sini kan. Maksudnya ya nggak bawa playseat, nggak bawa tenda, mau ngapain kan? Akhirnya kita turun. Kalau dari Danau Gunung 7 tuh kan tuh, dari danau kita naik dulu tuh. Naik dulu, nyampe puncaknya baru kita turun tuh. Nah, naik deh tuh kita nyampe puncak. Nyampe puncak, treknya hilang. Jadi kita naik dari danau nih, masih pakai trek nih. Tuh treknya kan melipir. Kita nyampe puncak tuh, pas kita mau turun lagi tuh nggak ada treknya. Nah kita lagi-lagi kita diskusi karena udah gelap kan, gue nggak berani ngambil putusan sendiri terus ngorbanin 2 orang ini gitu. Nah gue berdiskusi lagi, baiknya gimana nih? Ini jalan entah karena itu gelap, entah memang jalurnya yang tahu-tahu pindah atau gimana. Kalau pindah nggak mungkin sih kalau menurut gue. Nah kalau gue berpikiran pada saat itu tuh, oh mungkin karena gelap nih, jadi jalur yang tadi gue lewatin tuh nggak kelihatan. Terus diskusi, nah gue putusin buat
siapa satu orang yang berani di depan, maksudnya pimpin kita gitu, pimpin kita di depan. Pokoknya pelan-pelan aja, yang penting kita, lu rasain apa yang lu injek di depan, jangan sampai lu buru-buru tahu-tahu bres, nggak tahu apa yang lu injek, dan amit-amit kalau lu injek jurang gitu, entah situ kan lumayan miring tuh di Gunung 7. Nah, akhirnya si Joko nih nunjuk tangan, ya udah gue depan, lu ikutin gue di belakang berdua. Ya oke, karena dia bilang kayak gitu, tapi pelan-pelan ya, jangan buru-buru karena ini gelap nih. Nih lu pegang HP gue, dipegang HP gue sama dia, dipegang, kita jalan itu. Nah, kok nih jalan yang dibawa dia tuh lama-lama makin gak jelas, makin semak, sampai pada akhirnya gue berada di tempat di semak-semak setinggi dada, segini. Terus tinggi dada kita semua tuh, bang ini bukan jalur nih, udah nih jalurnya udah, ayo ikutin aja. Jadi dia tuh kayak udah jelas itu bukan jalur, tetap kekeh bahwa itu jalur gitu. Nah itu gue udah makin gak masuk akal. Gue bilang ke teman si Joko nih yang belakang, bang menurut lu ini jalur bukan sih? Karena menurut gue nih udah gak masuk akal nih jalur kayak gini nih. Lu bayangin men, kalau emang itu jalur, masa semaknya sedada sih? Kalau jalur kan pasti orang sering lewatin tuh udah botak, kasarnya ya seenggaknya setapak lah botak gitu ya kan. Ini sama sekali gak ada tanah, maksudnya bukan gak ada tanah ya, gak ada trek yang sering dilewatin orang gitu. Tuh semak semua sudah ada. Lama-lama tambah tinggi, ya tenggelam dong kita, lama-lama tambah parah. Bang, udah balik sini, gue panggil tuh si Joko. Bang, udah balik sini. Woi, dia terus jalan tuh. Jadi kayak gue panggilin berdua, dia udah nggak denger. Dia kayak udah nggak denger kita manggil lah pokoknya gitu. Nah dia terus udah jauh, akhirnya temennya dari belakang langsung bang, misi bang. Dikejar si Joko, ditarik tuh si Joko. Dia kaget. Lu mau kemana? Udah yuk, ini bukan jalur nih. Jadi dia kayak baru sadar bahwa itu yang dilewatin itu bukan jalur. Ih bang, kok kita di sini? Dia malah nanya ke kita berdua. Loh, kan lu yang bawa kita. Kan lu yang di depan dari tadi. Gimana sih? Loh, emang gue yang bawa dari tadi? Gue gak tahu apa-apaan bang. Ini orang kenapa nih? Masa kejadian di Kerinci kebawa-bawa sih sampai sini gitu kan? Nah, akhirnya gue mutusin buat gue gak mau nyebutin namanya, pokoknya teman si Joko ini, bang, lu tuntun kita ke arah yang tadi lagi deh, mendingan kita ke puncak lagi, mendingan kita di situ sampai pagi daripada resiko besar men kalau kayak gitu. Udah gelap tuh, kondisi udah setengah 8 malam kalau nggak salah, setengah 8 malam di semak-semak setinggi leher di tengah hutan yang kita, dan itu baterai HP gue udah habis kondisinya. Nah, akhirnya di situ kita terus tuh nyari-nyari jalan. Nah, gue kan bertiga nih mau nyari ke arah puncak tadi lagi. Selama gue nyari perjalanan sampai puncak tadi lagi, banyak banget hal yang menurut gue nggak wajar gitu, nggak wajar ada di situ. Kayak contohnya malam-malam di tengah hutan nggak ada lampu, gue ngelihat ada anak kecil di situ. Nah, si Joko yang tadinya arogan banget tiba-tiba berubah nih. Mungkin ya dia sadar kali kondisi kayak gitu. Ya akhirnya kita terus cari jalan, ngeraba-raba sampai jam setengah 1 malam kita nggak nemuin puncak. Kita jalan nih dari titik awal kita putar balik tadi, itu jalan terus berjam-jam tapi tembusnya di situ lagi. Kayak gue tuh nggak bisa gitu nyampe puncak, padahal kan dari puncak ke situ tuh gue nggak lama. Tapi pas dari titik gue putar balik itu menuju ke puncak lagi tuh nggak sampai setengah 1 malam. Gue nggak juga nemuin puncak awal tadi tuh yang puncak pengen turun ke danaunya, gue nggak nemuin. Akhirnya udah setengah 1 malam karena energi kita juga udah terkuras banyak, mental kita juga, adrenalin kita kan pasti kalau kayak gitu parah ya pokoknya. Dan persediaan logistik kita juga terbatas karena kita niatnya tektok, air kita juga terbatas. Nah, akhirnya gue putusin deh, gue saranin ke mereka berdua, bang, kalau kita berhenti dulu sini gimana? Kita tungguin pagi pokoknya deh. Entah ini di mana kita sekarang, yang penting kita tungguin terang dulu. Biar apa? Karena kalau malam rawan banget, karena apalagi nggak bawa penerangan sama sekali. Kita nginjek apa, resiko lebih besar, gue bilang gitu. Lebih baik kita tunggu dulu di sini, ya biarinnya kita ini sekarang di mana kek. Yang penting kita tunggu pagi dulu deh, biar terang gitu.
Aku udah terang kan, kita nyari-nyari jalannya juga enak. Siapa tahu ada orang lewat gitu, akamsi atau apa. Nah, ya udah, kira mereka berdua mau. Ya udah, kita tidur deh tuh di semak-semak. Tanpa sleeping bag, tanpa flysheet, tanpa, ya kita cuma pakai matras yang kita bawa, matras aluminium foil gitu kan, lumayan lebar. Udah, kita tidur di situ. Nah, pas lagi tidur itu gue mimpi. Lagi tidur, gue tidurnya sih nggak, nih nama kondisi kayak gitu gue nggak bisa tidur nyenyak. Gue lagi tidur ayam, tapi gue mimpi nenek-nenek yang di awal tadi kita ketemu, yang belum lama kita naik tuh ketemu. Di dalam mimpi itu nenek-nenek itu bilang, kan udah saya bilangin jangan lanjut, kalian pulang aja. Kok keras kepala, kok susah dibilangin sih, rasain sendiri akibatnya. Nah, situ gue bangun tuh, kepikiran gitu, kayak nyata men, kayak nyata. Gue kayak mimpi kayak nyata tapi akhirnya gue minta temenin ngobrol dulu, kita ngobrol-ngobrol, tenangin diri. Akhirnya gue lanjut lagi lah tidur. Setelah gue bangun, itu masih gelap. Kok lama banget paginya. Gue lihat jam, udah jam 6, tapi nggak terang-terang gitu. Kok masih gelap banget kayak malam. Nah, gue nggak tahu itu di hari apa, karena kondisi handphone gue udah mati, handphone mereka juga udah mati. Jadi gue nggak bisa lihat itu tanggal berapa, hari apa. Pokoknya pada saat itu yang kita rasain gelap terus, kita nggak ngeliat-liat matahari. Yang kita rasain tuh hari semua malam. Mau jam berapapun di jam gue itu malam. Terus gue mikir, yaudah gue pasrah aja lah. Entah pas saat itu gue di mana, atau masih di alam sini atau udah di alam mana, ya gue nggak tahu. Pokoknya yang gue rasain pas saat itu gelap terus. Sedangkan gue lihat jam itu udah jam 7, udah jam 9, udah jam 12. Harusnya udah siang, tapi kondisi yang gue alami pada situ masih malam. Kita bertiga udah, ya gue ngomong ke mereka berdua, bang, kita salah apa sih sebenarnya sebelum naik? Coba deh kita lebih terbuka lagi gitu. Mungkin kita di bawah ada salah sebelum naik, atau kita ngelakuin pantangan apa nih yang gak boleh. Coba deh kita saling terbuka gitu. Siapa tahu dengan kita ngakuin kesalahan kita nggak nutup-nutupin, ada nih jalan keluar buat kita, daripada kita stuck kayak gini terus. Logistik kita nggak ada, kita udah lemes. Sedangkan ini malam terus. Lu lihat jam gue, harusnya itu udah pagi, udah siang, udah sore, tapi yang kita lihat tuh ya malam. Dan sama sekali nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang lewat. Suara orang kayak gitu, suara air terjun gitu. Kan patokannya air terjun tuh, pokoknya sebelum naik kan ada air terjun. Nggak ada. Benar-benar kayak anyep lu di satu ruangan yang kedap suara. Dan itu gelap. Ya namanya malam kan di tengah hutan. Nah, ya gue sih nggak ada salah bang, kata si Joko. Gue nggak ngerasa ngelakuin salah apa-apa di bawah. Coba lu inget-inget lagi. Kita sama-sama inget lagi. Kita inget-inget, mungkin kita ada salah, tapi kita nggak ngeh bahwa itu salah. Mungkin ya cara orang sini nangkepnya beda, namanya kita pendatang, mereka orang sini, maksud kita mungkin gak gitu, mereka nangkepnya gimana, gue bilang gitu. Ya nggak ada, orang kita nggak ngomong apa-apaan, kita ngobrol sama orang base camp doang tadi registrasi. Nah, gue pikir, ya juga sih, karena pada saat pendaftaran itu gue sama sekali nggak ketemu sama orang-orang asli situ gitu kan. Maksudnya gue nggak ketemu sama akamsi situ, gue cuma ngobrol sama orang base camp. Oh ya udah. Kalau memang kita nggak ada salah tapi kayak gini ya, berarti memang jalannya seperti ini. Kita harus pasrah aja gitu, kita harus terima mau nggak mau. Dan kita bertiga terus berdoa sambil cari jalan. Nah, sampai akhirnya si Joko inget nih, bang, lu inget nggak nenek-nenek yang tadi ngejegat kita sebelum kita naik? Nah, gue langsung cerita ke dia, kenapa tadi pas lagi tidur gue bangunin? Karena di tidur gue mimpi nenek-nenek itu datang di dalam mimpi gue dan dia ngomong, tuh udah dibilangin jangan lanjut, keras kepala sih, rasain sendiri akibatnya. Dia ngomong kayak gitu. Gue mimpi, tapi itu benar-benar kayak nyata bang. Makanya kenapa gue sampai bangunin lu berdua, minta temenin ngobrol. Karena di mimpi gue, karena dalam mimpi gue itu benar-benar nyata. Bener-bener kayak bukan mimpi, kayak dia tuh ada di depan gue. Kayak gue lagi tiduran, dia tuh di atas gue ngomong. Rasain sendiri akibatnya. Itu terngiang-ngiang terus sepanjang gue nyari jalan. Situ gue, yang gue pengen cuma satu pokoknya.
Gue pengen ngelihat jalanan, gue pengen ketemu orang-orang, gue bisa pulang lagi. Itu yang gue pengen. Bodo amat Danau Gunung 7 kayak gimana keindahannya. Gue nggak foto, bodo amat. Yang gue pengenin cuma satu, pulang. Gue cuma pengen pulang. Dan kita bertiga cuma pengen pulang. Gak ada yang pengen lama-lama di situ gitu. Nah akhirnya setelah dia ngomong kayak gitu, mungkin gue salah kali ya bang. Gue nggak ngehargain dia gitu. Namanya dia orang tua, terus ngomong kayak gitu, terus gue cara gue ngerespon dia kayak gitu. Mungkin salah gue di situ kali ya bang. Nah itu bang. Berarti kan udah ketahuan nih salah kita di mana. Nah coba deh, lu dalam hati minta ke Tuhan biar kalau memang itu lu salah, ya dimaafkan gitu. Akhirnya ya kita bertiga duduk lagi nih, karena udah capek kan. Kita duduk lagi, ya udah, lama kita capek. Gue sempet ketiduran lagi tuh. Kita ketiduran bertiga, pas bangun terang. Wah, terang nih. Gue lihat itu posisinya udah jam 2. Mereka gue bangunin dong. Wah, terang nih, terang. Wah, situ gue seneng banget karena akhirnya kita ngelihat matahari lagi. Nah, tugas kita sekarang nyari trek yang beneran trek. Oke, sekarang kita udah dikasih pencahayaan. Kita manfaatin sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai ngulang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu. Karena jujur aja, gue pribadi nggak mau nih kalau bakal terulang kayak tadi lagi. Nah, akhirnya si Joko ini udah mulai nih bisa meredam lah arogannya dia. Gitu. Akhirnya kita jalan. Nah kurang lebih jalan 2 jam ketemu tuh. Kita nemuin trek yang beneran trek. Tanah yang udah sering dilewatin orang. Wah di situ gue langsung akhirnya gue bisa pulang gitu. Nah setelah ketemu trek, kita ketemu tuh papasan sama orang yang baru mau naik. Loh orang naik hari apa mas? Nah gue bilang naik hari Senin. Loh naik hari Senin? Lah emang kenapa mas? Sekarang hari Rabu loh mas. Lama amat ngecamp dulu. Hah hari Rabu? Yang benar gitu. Gue naik Senin, ternyata pas gue ketemu trek itu udah hari Rabu. Kenapa gue nggak tahu hari? Karena kondisi HP kita semua mati, kita nggak bisa lihat tanggal. Di jam gue nggak ada tanggal. Terus itu gue kaget. Oh hari Rabu. Wah gue nggak peduli mau itu hari apa. Yang penting gue bisa balik. Udah. Kita di sepanjang trek, di situ ya kita seneng lah gitu. Maksudnya ya seneng dalam artian kita tetap nih jangan terlalu hiperbola, yang terlalu saking senengnya kita sampai nyinggung orang lain lagi, kejadian lagi, gue nggak mau. Nah, akhirnya kita turun, nggak ada hambatan, sampai lagi lah kita di base camp. Orang base camp bingung, kan mas-masnya bukan nggak bawa tenda ya, kok bisa ngecamp sih? Nah kita bilang, nah kita ceritain itu. Dari awal kita ketemu nenek-nenek sampai kita nggak ketemu matahari selama beberapa, mungkin itu udah hitungan hari, gue nggak tahu. Nah akhirnya dari orang base camp bilang ya mungkin dari mas-masnya mungkin ada salah sebelumnya atau gimana, lain kali jangan diulangin lagi. Nah ya udah jadiin pembelajaran aja. Dari situ gue mikir oh itu pengalaman yang bener-bener pokoknya mulai dari Kerinci sampai Gunung 7 itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa gue lupain sampai sekarang sih, bener asli. Yang benar-benar gue ngerasain nggak ngelihat matahari selama mungkin ya bisa dibilang 2 hari gue nggak ngelihat matahari dan gue nggak sadar itu udah berapa hari. Tau-tau pas gue naik Senin, lu bayangin gue naik Senin ketemu trek lagi tuh gue hari Rabu dan baru gue turun. Nah kesimpulannya dari video ini ya kalau buat teman-teman yang mungkin suka mendaki gunung juga atau sebenarnya nggak harus di gunung sih, entah itu di gunung, di pulau, di pantai atau dimanapun tempatnya, kalau bisa jauhi sifat-sifat arogan karena ya namanya di alam kita nggak tahu. Kita ketemu orang nih nggak tahu itu orang apa bukan, kita ketemu hewan nggak tahu itu hewan atau bukan. Jadi kita sesama makhluk hidup, entah itu tumbuhan, sesama manusia, itu hewan, ya kita sama-sama menghargai gitu, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, ya kita menghargai sesama lah gitu. Jangan kita tunjukin sifat arogan kita, karena berawal dari sifat arogan bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Pesan-pesan gue buat teman-teman semua yang suka bepergian, suka liburan kemana, ya kalau bisa sih ya kita menghargai lah. Dimanapun kita harus bisa menghargai warga situ, apapun yang ada di situ, yang kelihatan ataupun yang gak kelihatan. Kalau bisa kita menghargai lah, jangan sombong, jangan takabur di dalam hati itu seakan-akan gini doang, 4 jam doang gue sanggup kok, Kerinci aja gue sanggup yang berhari-hari kasarnya. Ya
nggak perlu lagi gitu. Ayolah kita benahin diri. Gue juga masih belajar supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini ke teman-teman semua. Amit-amit ya kan. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis cerita gue di Gunung 7 kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru lagi kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak terima kasih sekali lagi karena support kalian kita jadi lebih semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Oke, segitu aja. Salam lestari.